Pernah kepikiran nggak sih kalau minuman yang kita nikmati setiap hari jangan-jangan malah jadi musuh dalam selimut buat ginjal kita? Nah, kali ini kita bakal bongkar bahaya-bahaya yang sering banget nggak kita sadari yang ternyata datangnya dari gelas kita sendiri. Yuk, kita mulai. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya sepele ya, tapi sering bolak-balik ke kamar mandi di tengah malam itu bisa jadi salah satu cara tubuh kita ngasih sinyal loh. Sinyal kalau ginjal kita lagi kerja ekstra keras. Coba kita kenali tanda-tanda lainnya. Tubuh kita tuh pinter banget loh. Jauh sebelum ada masalah yang serius, dia sering ngasih kita petunjuk-petunjuk kecil. Masalahnya cuma satu, kita dengerin atau enggak? Sering banget kan kita cuekin aja sinyal-sinyal ini. Kita mikir, capek paling karena kurang tidur. Atau kulit gatal mungkin karena udaranya lagi kering. Padahal kalau beberapa gejala ini muncul barengan, bisa jadi itu ginjal kita yang lagi minta tolong. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang bikin ginjal kita jadi kerja rodi? Nah, biang keladinya itu sering banget ada di dalam gelas yang kita pegang tiap hari. Yuk kita bedah 3 tersangka utamanya. Ini dia nih, 3 serangkai yang harus kita waspadai. Gula yang berlebihan, lemak-lemak olahan yang bikin peradangan, sama koktail bahan-bahan kimia tambahan. Masing-masing dari mereka punya cara sendiri buat menyerang ginjal kita. Yang pertama, jelas gula. Waktu kita minum gula dalam bentuk cair, tubuh kita tuh kayak kebanjiran gula dalam sekejap. Ini bikin beban metabolisme naik drastis, dan lama-lama ginjal harus kerja lebih keras buat ngaturnya. Dan ini bukan cuma soal soda loh, minuman boba favorit kamu atau bahkan yogurt kemasan yang manis itu bisa jadi sumber gula tersembunyi. Hati-hati banget sama jebakan marketing ya. Label tanpa tambahan gula itu bukan berarti bebas gula sama sekali. Seringnya, minuman jus buah yang pakai konsentrat itu justru kandungan gulanya tinggi banget. Jadi kuncinya apa? Selalu cek label nutrisinya. Selanjutnya, lemak olahan dan creamer. Ini nih yang sering kita temuin di kopi instan atau minuman berenergi. Bahan-bahan kayak minyak nabati terhidrogenasi ini bisa memicu peradangan kronis di tubuh kita. Ini semacam kondisi stres internal yang diam-diam merusak organ kita. Peradangan kronis itu apa sih? Gampangnya bayangin aja ada alarm kebakaran yang nyala terus-terusan di dalam tubuh kamu tapi nggak pernah padam. Nah, kondisi siaga konstan ini maksa semua organ termasuk ginjal buat kerja lembur non-stop. Lama-lama ya jelas capek dan bisa rusak. Dan yang terakhir, koktail kimia. Minuman super proses kayak soda itu isinya bukan cuma gula, tapi juga penuh sama bahan tambahan sintetis. Emang sih, bahan-bahan ini mungkin nggak langsung beracun dalam dosis kecil, tapi efeknya itu numpuk alias kumulatif. Coba deh lihat daftarnya, ada asam fosfat yang bisa ganggu keseimbangan mineral, pemanis buatan, pewarna sintetis, semuanya ini nambahin beban kerja ginjal. Mungkin satu persatu efeknya nggak kerasa, tapi kalau semuanya digabung dalam satu minuman yang kamu minum tiap hari, itu sama aja kayak kamu nyuruh ginjal buat nyaring tumpukan sampah kimia yang ribet setiap hari. Kamu mungkin sekarang mikir, loh, bukannya makanan juga ada gula sama lemaknya? Betul banget. Tapi ada alasan khusus kenapa minuman bisa jadi jauh lebih berbahaya buat ginjal. Nah, ini bedanya jelas banget. Kalori dari minuman itu diserapnya instan, langsung bikin gula darah melonjak. Beda sama makanan padat, minuman itu sama sekali nggak bikin kita kenyang. Makanya, gampang banget buat kita minum ratusan kalori tanpa sadar. Inilah yang bikin minuman jadi lebih beresiko. Oke, cukup ya ngomongin yang serem-serem. Sekarang kita pindah ke bagian yang lebih positif. Ada banyak banget loh alternatif minuman yang enak dan sehat yang justru bisa bantu dukung kesehatan ginjal kita. Yang paling juara tentu saja air mineral. Tapi kalau lagi pengen yang ada rasanya, teh hijau tanpa gula itu kayak antioksidan. Atau coba deh, rebusan jahe dan kunyit. Keduanya ini terkenal punya sifat anti-inflamasi yang bisa bantu matiin alarm internal yang tadi kita bahas. Eits, tapi ada satu catatan penting. Sekalipun pilihannya udah sehat, kuncinya tetap satu, keseimbangan. Minum apapun secara berlebihan, bahkan air putih sekalipun, itu bisa membebani ginjal. Jadi yang paling penting adalah dengerin sinyal tubuh kita sendiri. Jadi apa intinya? Gimana caranya kita mengubah semua informasi ini jadi tindakan yang nyata? Oke, kita rangkum jadi beberapa langkah sederhana yang gampang banget buat diingat. Ini dia rencana aksi buat kamu. 1. Penuhi kebutuhan air putih. 2. Batasi minuman kemasan dan yang manis-manis. 3. Jadilah detektif label, baca komposisinya. Dan yang keempat, ini penting banget. Kalau kamu punya kondisi seperti diabetes atau tekanan darah tinggi, kamu harus ekstra waspada, karena ginjal kamu mungkin udah bekerja lebih keras dari awal. Pada akhirnya, semua ini kembali ke pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Setiap gelas yang kita isi adalah sebuah keputusan.
Jadi, pertanyaan saya buat kamu, dengan bekal pengetahuan baru ini, gelas apa yang bakal kamu pilih untuk memulai harimu besok?